Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kartika Kusumawati. Saya Amelia Putri Naya. Jadi di sini kami akan mengerjakan atau membuat vlog mengenai sebuah berita. Jadi tema kita atau di sini kita akan membahas tentang persebaran tempat sampah yang hanya ada di beberapa titik. Dan kita akan mewawancarai salah satu Wakasek Sarana dan Prasarana, yaitu Pak Priyadi. Assalamualaikum Bapak, mohon maaf mengganggu waktunya. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Kartika Kusumawati. Jadi di sini saya ada tugas untuk mewawancarai Bapak selaku Wakasek Sarana dan Prasarana sekolah mengenai penyebaran tempat sampah yang hanya ada di beberapa titik saja. Siap. Dan akhir-akhir ini tuh banyak siswa yang mengeluh mengenai tempat sampah yang sangat jauh dan mereka malas membuang sampah dan pada akhirnya mereka menyimpan sampah-sampahnya itu di tempat meja di tengah meja. Nah, izin bertanya, sebenarnya apa alasan sekolah yang hanya menyediakan tempat sampah di beberapa titik saja, Pak? Oke, buat ini ya. Jadi gini, ketika kita lihat benchmarknya, kalau kita lihat di negara-negara maju bahkan ya, kalau misalnya di praktik di Jepang itu ada hari-hari khusus. Misalnya hari Senin itu sampah kertas, hari berikutnya sampah kaleng, hari berikutnya sampah plastik gitu. Nah, kalau kita jalan-jalan ke Singapura, ke Jepang, kita akan lihat tidak ditemukan tong sampah gitu. Nah, semakin sedikit tong sampah, maka semakin sedikit sampah yang terlihat. Kenapa tuh? Gitu ya. Karena tadi, ternyata mereka mengamankannya pada masing-masing. Oke. Tuh ada dua hal yang perlu kita kuatkan. Pertama, benar nggak sih kalau misalnya mereka malas bergerak, terus mereka simpan dulu sampahnya? Oke, gitu. Pertanyaan berikutnya adalah, kalau udah disimpan tuh sampah, sampai kapan? Gitu kan ya. Misalnya apakah hari itu mereka akan beres-beres lalu kemudian buang. Jadi dikumpulin dulu karena malas bolak-balik. Gitu. Kumpulin terus dibuang pada akhirnya. Oke, itu kan lain hal. Nah, kenapa kita batasi itu tadi? Kita mau menyadarkan teman-teman bahwa sampah itu bukan masalah sepele. Jadi dia butuh usaha untuk membuang sampah dengan sangat baik. Makanya dia perlu jalan. Terasa sekali tuh sedihnya, ya kan? Habis makan, jalan deh gitu ya. Pertama itu. Yang kedua, kita mau promosiin ke teman-teman bergerak lebih banyak. Itu. Tahu nggak kalau aktivitas pergerakan itu harus ada 5.000 sampai 10.000 langkah setiap hari. Sekolah kita sudah 20, luasnya itu 19.000 sekian, hampir 2 hektar, dan jalan dari depan ke kelas aja udah capek misalnya gitu ya. Tapi itu sebenarnya isunya supaya kalian tetap bergerak, tetap sehat. Yang ketiga, ketika kita sadari, pasti ada juga pemikiran, wah daripada gue produksi sampah terus, daripada saya produksi sampah terus, mending kita pakai tumbler aja deh gitu. Nah, kalau udah pakai tumbler kan nggak usah bergerak, habis makan cuci di situ, bersih, selesai, disimpan, nggak ada sampahnya kan. Keempat, ketika itu semua dilakukan maka kita mengurangi timbunan sampah, dan ini jadi alat ukur juga buat di Adiwiyata. Jadi kalau kita mengurangi timbunan sampah yang ada di sekolah itu, maka kita berhasil dalam pengelolaan tata kelola sampah. Caranya gimana? Tadi itu. Semakin banyak yang pakai tumbler, maka sampah pasti semakin berkurang. Karena cara mereka makan itu berbeda. Tidak menimbulkan sampah. Berikutnya, ketika teman-teman mulai merasa bahwa sampah dalam kepala kalian adalah satu hal yang bukan sepele, ya kan? Jauh banget sih. Ditaruh di sini, wah jorok kelihatannya gitu ya. Nah, itu ada langkah yang perlu dilakukan memang, karena piket harian, tanggung jawab wali kelas juga perlu dikuatkan supaya tadi, masa sih lu
misalnya kamu belajar nyaman dengan sampah yang ada di dalam kolong gitu, apakah tidak sisa makanannya nanti akan berbau gitu ya. Terus tanggung jawab sekolah bagaimana? Nah, di taman-taman yang kalian buat sekarang nanti akan ada program biar tantik. Apa tuh? Bitantik ya, bukan biar bitantik. Bitantik itu biopori tanaman cantik. Jadi sisa-sisa makanan yang biasanya menimbulkan bau itu nanti kita kasih lubang dan itu terhubung ke dalam tanah. Terus nanti akan dicampur dengan daun-daun kering supaya dia nggak bau. Nah itu bisa jadi pakan tanaman-tanaman di sekeliling. Gitu. Nanti ada IM4 dan lain-lain. Jadi kami ingin memberikan pembiasaan itu. Tahu nggak? Kalau pembiasaan bersih ini mahal loh sebenarnya gitu. Mungkin terasa tersiksa ya di sini karena nggak biasa di rumah dilakukan, di sekolah lain dilakukan, di sini tersiksa. Tapi ujungnya nanti ketika kalian di kuliah, kalian punya banyak kesempatan untuk itu. Karena program penanganan sampah ini adalah program yang sebenarnya pendanaannya luar biasa besar dan sedikit orang yang aktif di situ. Jadi kalau kalian nanti misalnya bekerja di PT, kalian punya pengalaman itu, bisa beride sama pengelola. Manajemen sampahnya harusnya kayak gini. Nah, lo jadi seseorang yang akan dihormati oleh manajemen. Wah, oke nih anak gitu. Karena sudah terbiasa, sudah punya strateginya. Yang kedua, ketika kamu kuliah dan kamu jadi aktivis itu juga, peduli sampah. Lihat Pandawara, kepeduliannya dia, ya kan, cuma masalah sungai gitu ya. Nah, itu kan coba sungainya dibersihin hari ini, besoknya ada orang dengan lugu bawa-bawa tuk, 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 buang sampah itu dengan seenaknya, padahal sungainya udah bersih. Di mana kepeduliannya gitu. Jadi kita mau bikin kalian punya lingkungan dan pembiasaan yang sangat bersih gitu ya, terbiasa bersih. PR saya nih satu sebagai Wakasarana adalah membersihkan TPS, tempat pembuangan sampah sementara yang ada lewat di parkiran. Ya, saya bingung kenapa anak-anak nggak ada yang protes. Kenapa? Parkir nih, masuk ya, set, sampah kan kiri kanannya, nggak ada yang protes. Kenapa? Karena itu adalah hal yang biasa kalian lalui. Nanti di suatu masa, misalnya di bulan September misalnya saya selesaikan itu bersih, di bulan November ada sampah, pasti ada yang komen, gimana sih tuh nyampah lagi gitu. Maksudnya ketika kita hadirkan program ini berat buat yang tidak terbiasa, tapi ringan ketika kalian terbiasa. Ya, coba lihat di kelas 12, tong sampah botol ada di setiap kelas. Betul? Kenapa? Dan terisi penuh. Kenapa? Karena Sudah terbiasa. Karena kelas 12 sudah melewati pembiasaan itu. Lama-lama kayak biasa, dengan penuh kesadaran, oh iya nih tong botol, taruh di tempat. Gitu. Kalau kelas 10, tadi saya udah posting di komunitas ya kan, masih campur-campur. Kenapa? Karena pengetahuannya belum dapet gitu. Gitu guys, yang bisa saya terangkan. Dan untuk pertanyaan selanjutnya, ada kriteria tertentu nggak sih Pak untuk penaruhan lokasi tempat sampah itu? Oke. Sementara ini perintah saya adalah 3 kelas 1 tong besar ya. Tapi saya juga punya PR, artinya bagaimana komitmen dan konsistensi teman caraka saya itu juga perlu saya kuatkan. Misalnya, oke kita plotting ya gitu. Nah karena dari 3 sampah itu mungkin penuh ya, terus dia dorong ke atasnya juga berat, terus dia sediain deh yang kecil-kecil. Nah itu sebenarnya out of commitment, itu komitmen kerja kami tadi gitu. Kan karena keputusan ini juga kami diskusikan. Jadi kayak gini diskusinya, gimana, mau per area atau mau setiap kelas Anda ambil itu tong? Maunya ya per area aja Pak, biar tongnya sedikit. Menurut mereka begitu. Oke, sepakat ya? Sepakat. Udah kita uji cobakan. Bulan apa? Juli, Agustus. Nah, baru 2 bulan. Katanya pembiasaan itu akan bisa melekat dan kuat
ketika sudah 1 semester. Jadi kita bertahan di terpaan ombak. Ya, ada protes, ada apa, kita coba bertahan dulu. Kita lihat test water. Dan terima kasih. Ini tugas siapa? Bu Yusma. Ya, terima kasih Bu Yusma sudah menguatkan wacana ini. Jadi kan saya punya peluang untuk menjelaskan kepada kalian lewat presentasi yang kalian buat. Berarti penyebaran tempat sampahnya yang hanya di beberapa titik ini akan terus berlanjut? Insya Allah begitu. Ya. Terima kasih Bapak waktunya telah menyempatkan waktu untuk kami untuk berbincang-bincang mengenai penyebaran tempat sampah yang hanya ada di beberapa titik, yang ternyata itu tuh emang ada alasannya, yang mana buat agar siswa itu punya kepedulian terhadap sampah. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Jadi, kesimpulan dari teks wawancara ini adalah bahwa penyebaran tempat sampah di beberapa titik di sekolah SMAN 2 Cikampek memiliki tujuan strategis. Yang pertama itu untuk mendorong kesadaran siswa tentang pentingnya pengelolaan sampah dan mendorong mereka untuk lebih aktif bergerak. Yang kedua, untuk mengurangi timbunan sampah dengan mengedukasi siswa agar menggunakan tumbler dan membuang sampah dengan lebih bertanggung jawab. Ketiga, untuk mendorong kebiasaan bersih yang bisa bermanfaat di kemudian hari. Dengan cara ini diharapkan siswa dapat lebih menyadari tanggung jawab mereka terhadap lingkungan dan mengembangkan kebiasaan yang lebih baik terkait pengelolaan sampah. Nah, itu tadi wawancara bersama Pak Priyadi selaku Wakasek Sarana dan Prasarana SMA 2 Cikampek mengenai Penyebaran tempat sampah pada beberapa titik. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.